Kan. Oke, pertanyaannya silakan diulang, kemudian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan apa saja yang bisa menjadi kontaminasi terhadap analit. Saya akan menjelaskan kontaminasi dari operator. Jadi, analis atau orang itu dapat menjadi sumber kontaminasi terhadap sampel yang akan dianalisis, baik melalui kontak langsung maupun lewat udara. Contohnya adalah seperti dari pernafasan, dari pakaian analis maksud saya, kemudian dari bedak, lotion, parfum, kemudian dari kulit juga bisa menjadi kontaminasi karena kulit mengandung logam meskipun sangat rendah. Jadi pada saat menganalisis itu sebaiknya memakai masker, sarung tangan, atau jas laboratorium. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, memang benar ya. Jadi memang analit itu dari melindungi APD, alat pelindung diri itu bukan hanya melindungi diri kita dari cemaran bahan kimia yang itu tentunya tidak kita inginkan karena pastinya dapat berdampak jelek terhadap tubuh kita. Itu juga alat pelindung diri itu melindungi sampel kita dari kontaminan diri kita. Operator itu bisa mengkontaminasi. Ya, tidak hanya urusan operatornya sakit mempunyai kontaminan ke ini, bukan hanya itu, tetapi kita pun ini bisa sebagai pembawa bahan kimia. Jadi kita ini kita terdiri dari bahan kimia banyak gitu ya, tapi bahan kimia yang alami yang diberikan diciptakan oleh Allah. Nah, itu tetapi juga bisa berpindah kepada sampel kita. Agar tidak demikian, maka kita harus pakai alat pelindung diri yang lengkap. Oke, selanjutnya kan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai beberapa hal yang dapat mengkontaminasi sampel, diantaranya yaitu kontaminasi dari reagen. Nah, kontaminasi dari reagen ini ada beberapa, diantaranya asam mineral dan amino. Asam mineral mengandung sejumlah tertentu logam, diantaranya ekstrak pure acid yang mengandung logam dalam level sangat rendah. Reagen dengan kualitas ini mempunyai harga yang cukup mahal. Kemudian ada ultra pure, kandungan logamnya cukup rendah, kandungan beberapa elemen bervariasi dari satu produk ke produk lain. Kemudian analytical reagen, grade acid. Nah, ini mengandung logam-logam yang sesuai dengan yang tercantum pada tabel HCNO3, H2SO4, HF. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada kontaminasi amino, yaitu larutan amino dalam air ini ditempatkan dalam botol gelas di mana dapat terkontaminasi oleh silika dan aluminium. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang itu tadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kontaminasi di dalam sampel kita. Itu adalah dari pelarutnya atau dari Aquades, sehingga memang disarankan untuk yang sangat sensitif untuk kena kontaminasi dari Aquades. Jadi memang benar ya anak-anak, Aquades kita itu jadi kalau kalian pernah punya alat konduktimeter, ya, konduktimeter itu atau multimeter bisa melihat penghantaran atau banyaknya ion yang ada di dalam air.
Nah, itu pada air keran bisa dilihat, nanti air sungai bisa dilihat, pada air hujan bisa dilihat, dan seterusnya. Ini kemudian mempunyai nilai Haftar atau menunjukkan jumlah ion yang ada di dalam airnya. Paham ya? Itu kita paham. Kita harus paham bahwa di air minum kita itu banyak ion. Jadi kalau bilang ion, air aja banyak ion. Sudah banyak ion. Air putih itu aja banyak ion. Sudah banyak ion kita. Nah, itu jumlahnya harus memang ada level-levelnya, artinya tidak boleh yang kemudian di atas ambang. Kalau di atas ambang batas, nanti kita akan ada kecurigaan air ini air yang baik enggak untuk kita konsumsi. Nah, itu air yang kita gunakan waktu di lab juga demikian. Kita lihat dulu apa yang mau kita analisa. Kalau kita menganalisa ion, kitanya mau menganalisa ion, mengukur kadar ion misalnya begitu. Kemudian air yang kita gunakan, kadar ionnya ternyata sangat tinggi. Kira-kira nanti kita rancu ion itu dari air kita apa dari yang sedang kita amati. Nah, itulah sehingga kemudian ada aquades, aquabides. Nah, ini dari mana sih istilah-istilah seperti itu? Aquades itu satu kali penyulingan disuling, bukan pakai seruling ya, bukan itu, tetapi diuapkan, nanti uapnya tadi itu satu kali penguapan, kemudian uapnya tadi itu ditampung, itu misalnya aquades ya, untuk kali penyaringan. Aquabides nanti setelah ditampung, disuling lagi, dapat lagi itu 2 kali lah, 2 kali disuling. Disuling itu diuapkan, diembunkan, itu disuling, bukan pakai seruling. Ya, diuapkan airnya, dapat uapnya, ditampung, kemudian itu 1 kali namanya aquades, 2 kali penyulingan namanya aquabides. Sampai ada juga air demin, air demineral. Jadi mineralnya diendapkan, tidak ada mineral, ataupun kalau ada jumlahnya sangat kecil. Jadi bergantung sebenarnya dari apa yang mau kita analisa. Kalau kita ini mau menganalisa ion, kita khawatir ionnya itu dari siapa, menjadi rancu bacaan kita, menjadi terganggu. Misalnya sampel kita sensitif terhadap ion, ya kita nggak boleh pakai kemudian pelarutnya air keran. Nanti bacaannya bisa tidak akurat atau membingungkan kita. Loh, ini mestinya nggak gini kok jadi begini. Ternyata pengaruh ion dari air keran kita yang memang jumlah ionnya tinggi. Misalnya begitu ya. Jadi kontaminasi, dianggap kontaminasi karena mengganggu pembacaan. Oke, lanjut diberi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kontaminasi pada sampel di bagian kontaminasi dari peralatan. Peralatan gelas dalam kimia analisis itu menggunakan gelas borosilikat, menggunakan bahan Pyrex. Biasanya pada saat menggunakan gelas borosilikat ini terjadi pelarutan wadah yang disebabkan oleh larutan. Pyrex ini kurang tahan terhadap asam dan bahasa kuat. Kemudian ada juga jenis gelas HSG. Jenis gelas HSG ini lebih tahan terhadap serangan larutan dan panas. Untuk mengantisipasi kontaminan dari wadah, itu dapat dilakukan dengan pencucian peralatan gelas menggunakan H2SO4. Dan juga biasanya direndam dengan larutan encer. Kemudian peralatan yang sering digunakan itu yang mempunyai kontaminasi lebih rendah itu seperti fused silica atau quartz. Ini dapat dipakai pada temperatur tinggi dan lebih aman dari kontaminasi logam. Kemudian ada plastik. Plastik ini tidak tahan terhadap panas dan mengandung aditif atau anti-oxidizer. Kemudian ada teflon. Teflon ini dapat dipakai pada suhu yang mencapai 300 derajat Celcius. Kemudian ada PVC.
atau pilivinil klorida yang mengandung logam dengan kadar yang cukup tinggi. Kemudian ada karet yang mengandung beberapa aditif seperti zinc oksida, senyawa antimoni, dan bahan senyawa Pb. Kemudian yang terakhir ada kertas saring, yang kebanyakan kertas saring ini menggunakan sejumlah logam dengan kandungan yang bervariasi. Terima kasih. Terima kasih, memang benar ya. Jadi wadah-wadah kita ini memang rawan untuk kontaminasi. Sekalipun kita melihatnya adalah yang misalnya kita sukai atau digemari di masyarakat, yaitu adalah teflon, ya kan? Siapa yang nggak suka pakai wadah atau wajan untuk teflon? Udah nggak lengket, kemudian sekarang dengan minyak goreng mahal, kemudian enak ini udah nggak pakai minyak, kalau pakai teflon nggak lengket, pisang goreng, itu ya airnya nggak goreng amit sih, kayak manggang aja airnya kan kalau pakai teflon. Nah ternyata coba perhatikan di teflon kita pun mengelupas, gitu ya. Nah, dari situ kita akan memahami bahwa ketika itu mengelupas, berarti ada dari bagian wadah itu yang lari, ya, yang keluar, yang berpindah, yang terkelupas, yang bisa berpindah ke makanan kita. Memang ya, apakah teflon pindah ke makanan kita jadi aman? Ya, sekali lagi ya kita ini, Masya Allah, susahnya sebenarnya cari yang bebas dari kontaminan. Apalagi kalau misalnya di di lab kita itu, kenapa sih kita rempong ya butuh mengamankan dari kontaminan? Kita perlu untuk meniadakan kontaminan. Kenapa? Sekali lagi pernah saya terangkan, kalau kita beli 1 kilo beras ada sedikit pasir ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 juga kita nggak kemudian demo ya kan, karena 1 kilo pasirnya cukup kecil. Tapi coba beli cincin 1 gram ada pasirnya, ya udah mahal, kemudian ada pasirnya kita nggak mau kan gitu. Sama dengan analisa kimia, kira-kira yang dianalisa 1 kilo atau 1 gram, bisa jadi bukan 1 kilo, bukan 1 gram, tapi kecil dari itu gitu kan ya. Jadi pencemar yang kita katakan pencemar, yang kita katakan analisa itu kan kadarnya cukup kecil, kecilnya kecil banget. ppm itu 1/1000. Nah, bisa tangannya aja Mbak Ki susahnya. 1/1000 apa? 1/1000 gram. Kecil banget ya. Kecil banget itu tapi berdampak besar pada kesehatan manusia kah, kesehatan lingkungan kah, berdampak besar. Karena itu ketika terjadi kontaminasi kita udah bacanya susah, kecil banget. Kalau kemudian alatnya tadi menyumbang pembacaan, pusing ya kita. Nanti kemudian ditanya, ini kok terbaca besar, umumnya terbaca kecil, kamu kok bacanya besar, gitu kan? Apalagi terus kemudian kita umumkan, nanti kita dianggap ada pencemaran nama baik misalnya ya, ada begitu. Iya, kalau begitu ada juga yang terus kemudian kita anggap alatnya error, alatnya rusak. Ya, nanti kita dikenal kalau alatnya rusak. Padahal kitanya yang kemudian kurang hati-hati dalam menekan kontaminan agar tadi pembacaannya dianggap akurat ya. Sehingga memang ada istilah, ada macam-macam alat yang bisa digunakan, dan yang paling dianggap paling tidak memberikan kontaminan yang adalah borosilikat atau gelas ya. Borosilikat itu gelas, alat gelas ya. Kenapa kemudian alat-alat lab kita gelas, nggak dari aluminium, nggak dari teflon, nggak dari plastik? Bukankah enak kalau dari plastik nanti jatuh nggak pecah? Ya, itu tadi karena plastik dianggap memberikan kontaminan, teflon masih dianggap kontaminan, aluminium masih dianggap kontaminan. Jadi kita pakainya yang paling tidak memberikan kontaminan, yaitu adalah borosilikat atau alat gelas. Paham ya sampai sini ya? Jadi kenapa alat-alat kita itu adalah dari alat-alat lab kita itu dari gelas? Kenapa nggak plastik saja? Ya, karena kita tahu plastik itu polimer, pasti nanti meskipun nanti itu dianggap sebagai, kemarin itu sudah bahas food grade, kemarin itu di mata kuliah apa ya? Kayaknya mata kuliah polimer, jangan-jangan. Saya bukan di mata kuliah ini. Nah, plastik
Ya, jadi kalau kita beli soto dimasukkan plastik, bakso dimasukkan plastik. Rata-rata dibungkusnya apa? Waktu panas. Maka segeralah sampai rumah dipindahkan karena tidak tahu ada bahan kimia dari pembuatan plastik itu yang kemudian berpindah ke makanan kita, yang itu dalam yang jangan dikatakan karena kan nggak kelihatan, nggak ada rasanya. Bahan kimia itu ya, pembunuh berdarah dingin ya. Dia bisa nggak tampak, dia bisa nggak berbau, tetapi dia bisa mematikan. Kita sangat kenal itu ya, gitu ya. Bahan kimia itu begitu kok. Nggak kayak fisik ya, pakai pisau baru mematikan, pakai senjata baru mematikan. Bahan kimia itu serem ya. Nah, cantik, wangi, tapi mematikan. Nah, itu bahan kimia itu ada yang begitu ya. Ada yang kristalnya bagus ya, kemudian wangi, harum karena volatil ya, tapi dia mematikan. Ya, chemistry banget ya, serem ini ya. Oke, ya, jadi harus hati-hati di bahan kimia akhirnya ya. Selanjutnya ada kontaminasi dari pelarut atau air. Air digunakan dalam jumlah yang sangat besar dibanding reaksi. Air ini memiliki rasio lebih dari 100 kali. Misalnya ketika kita memiliki larutan NaOH dan melakukan pengenceran sehingga konsentrasi sebesar 0,1 molar, tentu harus menambahkan pengenceran beberapa kali. Tidak disarankan air-air di laboratorium, misalnya air kran, digunakan saat pengenceran. Oleh karena itu, perlu diberikan perhatian khusus terhadap kemurnian air yang digunakan pada saat analisis. Untuk mengurangi kontaminasi logam dalam air perlu dilewatkan dulu ke dalam kolom resin penukar ion atau minimal dilakukan 2 kali destilasi. Contohnya yakni Aquades yang mengalami 1 kali penyulingan dan Aquabides mengalami 2 kali penyulingan. Terima kasih. Oke, ini tadi jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit kontaminan yang bisa masuk ke sampel di bagian kontaminasi pada atmosfer. Atmosfer terutama berasal dari partikulat trace element pada permukaan tanah dan material tersuspensi dalam atmosfer. Cara paling sederhana untuk menghindari kontaminasi atmosfer pada sampel adalah dengan menutup larutan sampel selama proses preparasi dan analisis. Segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Lanjutkan yang misalnya adalah dari atmosfer. Jadi dari atmosfer itu apa yang kemudian bisa kita lakukan? Banyak hal. Misalnya kita pakai namanya istilahnya itu di kimia adalah sungkup. Ya, misalnya kita neraca analitik kita, anak-anak browsing kalau ternyata kalian sudah pernah ke lab dan melihat neraca analitik, alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak tahu, browsing foto neraca analitis. Nah, itu selalu dibuat tertutup atau kaca tertutup. Kenapa ya kira-kira? Karena apa? Ada kontaminan dari atmosfer tadi. Bisa bahan kita mengkontaminasi atmosfer kita, artinya nanti kita khawatir bahan kita itu berhamburan, yang itu bisa menimbulkan bahaya. Jadi bahan kimia kita nggak kayak donat yang berhamburan kita senang. Tapi kalau bahan kimia berhamburan, wah malah petaka kan gitu ya. Nggak malapetaka itu nggak harus kemudian tanpa ada apinya, tanpa orang langsung tergeletak mati, kan nggak gitu. Tetapi meskipun itu tidak tampak kejadiannya yang sepertinya biasa-biasa saja, kita harus yakin bahwa bahan kimianya sudah keluar atau tersebar, dan itu tidak kita inginkan. Sehingga kalau misalnya di neraca analitis kita itu ada tempat yang dianggap tertutup, menimbang itu harus dimasukkan ke situ, dan pintunya neraca analitik itu harus ditutup. Kenapa? Biasanya nanti mengganggu kestabilan, itu menunjukkan bahwa atmosfer itu bisa memberikan tambahan pada timbangan. Coba nanti kalau sudah
ada kesempatan nimbang pakai neraca analitik. Ketika tutupnya dibuka hampir kayak boxnya, kalau mau kemarin-kemarin misalnya kita mau masuk masjid ada box untuk sterilisasi supaya tidak membawa virus, hampir kayak gitu. Nah di bahan kimia itu juga demikian, masukkan di neraca analitis, kemudian waktu mau nimbang, waktu pembacaan itu ditutup, ya. Tutupnya seperti sliding itu. Nah, ketika ditutup itu nanti bacaannya bisa tenang, bisa terbaca dengan baik. Tapi kalau kemudian kita buka, biasanya nanti bacaannya digitalnya tadi itu gerak. Nah, itu menunjukkan bahwa atmosfer kita membawa kontaminan, gitu ya. Jadi meskipun tampak, kita aja tahu kok ya, meski di rumah misalnya ya, kita nggak lihat sedang ada gunung berapi yang meletus yang debunya sampai banget, nggak ada begitu pun. Ya, coba dicek atap lemarinya, debu di bukunya, itu kita bisa lihat. Makanya kita kan ada tayamum, ya kan? Karena memang di atmosfer kita ini bentuk debu itu sebagai aerosol, sebagai bisa memberikan kontaminan. Ya, alhamdulillah kita ada untuk diserukan wudhu itu ya minimal 5 kali. Bisa bayangkan ya, yang nggak melakukan itu. Nah, nempel deh ya, apa namanya, debu di muka kita. Oke ya. Mudah-mudahan kita belajar kimia itu makin menambah bismillah, kita makin menambah keimanan kita. Amin. Bagaimana kontaminan jika dia itu dari pelarut non air, ya, pelarut selain air? Apakah dia bisa mengkontaminasi? Jawabannya ya. Sehingga di pelarut-pelarut itu ada namanya untuk apa? Kualitasnya, standar kualitasnya itu ada yang pro analitika, kemudian yang tekniska, yang kemudian apa lagi yang lebih rendah misalnya kualitasnya. Misalnya kita pakai alkohol itu misalnya sekian persen alkohol yang ada di pasaran, misalnya ya yang untuk antiseptik misalnya 70%, ada yang 80%, yang ke atas bukan antiseptik lagi bisa jadi 80%. Orang kimia sampai yang berapa? 90, di atas 90 sekian persen. Nah gitu kemurniannya. Jadi makin murni kita akan menyimak bahwa misalnya alkohol 95%, maka 5%-nya siapa kan gitu ya. Itu bisa air, bisa kemudian yang lain. Nah, kita orang kimia ketika menggunakan pelarut non air, maka kita usahakan juga yang paling murni. Nah, itu jawabannya cuma sampai gitu aja ya. Bahwa yang paling murni itulah nanti yang bisa menekan kontaminan. Kalau nggak murni, nah ini campurannya apa kita nggak tahu. Bagian yang nggak tahu itu nanti support atau malah tidak terhadap penelitian kita. Itu yang kita harus pahami. Maka untuk amannya, maka kita gunakan yang paling aman, yang paling bisa kita gunakan, yang paling murni. Itu ya.